Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hikmat dengan NIM 6705-20194 dari kelas D3 TT4401 dan teman saya. I'm Rahen Fadila Solihin dari kelas 4401 dengan NIM 6705201089. Hari ini kami akan membuat video praktikum untuk modul 5 yaitu pengenalan LCD menggunakan STM32. Yang pertama di sini ada tujuan praktikum. Yang pertama itu dapat mengetahui fungsi dari LCD. Yang kedua dapat melakukan pemrograman LCD menggunakan STM32. Yang ketiga dapat melakukan pemrograman brightness menggunakan potensio pada LCD. Yang keempat dapat melakukan pemrograman scrolling text menggunakan LCD. Dan selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, laptop yang telah terinstall Arduino IDE beserta library-nya. Yang kedua STM32. Yang ketiga LCD 16x2. Yang keempat kabel jumper. Yang kelima ST-Link 6 resistor 1K. Dan yang ketujuh itu potensio. Namun karena pada praktikum kali ini masih dilaksanakan secara online, jadi yang kita perlukan hanya laptop, kemudian aplikasi STM32 dan selanjutnya aplikasi Proteus. Baik, langsung saja ke praktikumnya. Silahkan Raihan. Baik, terima kasih Novel sebelumnya. Langsung saja yaitu saya akan merubah share screen terlebih dahulu. Baik, langsung saja langkah selanjutnya yaitu kita akan membuka aplikasi STM-nya. Di sini saya sudah membuka aplikasinya dan setelah terbuka, tampilan pertama yang akan kita lihat adalah seperti ini. Welcome to STM32 Keep IDE. Langkah selanjutnya itu kita akan klik di file, kemudian kita klik new, kemudian kita akan menggesernya untuk mengklik di STM32 project. Di sini kita akan disuruh untuk nunggu sebentar di initializing. Kemudian di part number-nya kita menulis STM32 F103 C6. Nah, di sini dikarenakan ada dua komponen, kita pilih yang ada di atasnya. Yang seperti ini gambarnya. Yang dengan package LKSP 48, bukan yang di bawahnya karena berbeda. Kemudian kita klik 2 kali saja dan kita klik next. Setelah itu di sini kita akan memberikan nama projectnya. Di sini saya akan memberikan nama projectnya itu praktikum praktikum 5. Oke. Karena ini adalah modul 5. Kemudian kita klik enter. Di sini kita akan klik ya saja. Dan sini dia akan initializing kembali sebentar. Ini kita diharapkan untuk menunggu. Nah, setelah kita menunggu beberapa saat tadi, sekitar 1-2 menit paling lama, kemudian akan muncul Arduino IDE-nya atau Arduino-nya sendiri. Di sini bisa langsung kita zoom dan kita akan langsung memilih dari PA3. Di sini kita baik, yaitu setelah 4 buah pin ini, pin selanjutnya itu ada pin 9 dan pin 8. Itu sama-sama GPIO output. Setelah kita menunjuk GPIO outputnya, kita akan klik di system core, kemudian kita klik GPIO-nya. Nah, di sini kita akan memberi nama masing-masingnya mulai dari PA3 itu dengan D4. Kemudian kita akan lanjut ke PA4 dengan D5. Kemudian lanjut ke PA5 dengan D6 dan PA6 dengan D7. Lanjut ke bagian sini menjadi RS dan PA9 menjadi EN. Setelah itu kita akan melanjutkannya dengan mengklik project, kemudian build project. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita menunggunya, kita akan klik kembali projectnya, kemudian kita klik generate code. Di sini kita klik yes.
Nah, seperti ini tampilan kodenya. Di sini kita disuruh untuk menunggu beberapa saat hingga generate code-nya terbuka. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan klik di core, kita klik include dengan source. Di source kita klik main C. Nah, di sini. Di sini kita diharuskan untuk menuliskannya di bagian bawah user code begin 2. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan dulu LCD 16x2-nya ke dalam kode ini. Di sini saya sudah mendownloadnya itu LCD 16x2-nya. Pertama, kita akan mengcopy yang C ini sesuai dengan namanya itu ke tempat yang C di source. Tambahkan saja di sini, kita klik OK. Kemudian yang H tambahkan ke include itu ke main.h. Kita klik OK juga. Kita mengcopy file yang tadi. Langkah selanjutnya itu kita akan menulis di sini di bawah include main h dengan hashtag include ketik lcd.h. Kita enter. Di bawahnya kita tambahkan juga hashtag include stdio.h. Setelah itu, langkah selanjutnya itu kita ke bagian begin user code begin 2. Di situ kita akan menambahkan sintaks untuk papan Arduino-nya di sini. Di bisa dilihat di sini di 90 ya. Kemudian di sini kita akan mengetik yaitu di 90 kita akan mengetik LCD underscore port type spasi port spasi kembali kurung siku 2. Kemudian kita akan tambahkan spasi dan di sini kita akan tambahkan kurung kurawal. Nah, di tengah-tengah sini kita akan menambahkan yang tadi port kita masukkan, yaitu pertama ada G4 itu sebagai GPIO underscore port, kemudian koma. Di sini kita bisa langsung mengcopy saja ininya agar memudahkan langkah selanjutnya dan tidak membuang-buang waktu. Di sini kita akan copy sebanyak 4 buah. Nah, seperti ini. Di sini kita akan menggantinya jadi D5, di sini D6, dan di sini D7. Setelah itu, kita akan ke baris ke 9 di bawahnya itu di N, di 94. Di sini kita akan menulis seperti tadi, tapi jika tadi itu port, di sini kita akan menulis dengan pin. Jadi di sini kita akan tulis pin type. Maaf, di sini y-nya besar, harusnya y-nya kecil. Spasi pins. Huruf kecil semua. Kurung siku 2 sama dengan dan kurung kurawal, kemudian kita enter seperti ini. Di sini kita akan tambahkan D4 underscore pin, koma. Di sini bisa kita langsung copy saja D4-nya. Banyak 4 buah seperti tadi. Nah, ini D4-nya kita ganti jadi D5, maaf. Ini jadi D6, dan terakhir menjadi D7. Kemudian, langkah selanjutnya itu kita akan mengcopy sintaks dari lcd.c-nya. Nah, sintaks yang akan kita copy yaitu sintaks yang bagian ini. LCD handler type def LCD create. Di sini kita copy. Kemudian kita akan mempastenya di bawah bagian yang kita edit tadi, di sebelah sini. Lebih tepatnya di atas infinite loop. Di sini kita langsung enter 2 kali saja, kemudian set LV. Langsung seperti ini. Dan di sini kita akan menggantinya menjadi di sini menjadi LCD
LCD sama dengan LCD create. Nah, di dalam kurung ini kita akan mengganti masing-masingnya. Mulai dari bagian sini itu kita akan berubah menjadi LCD port, atau langsung saja kita buat langsung jadi port. Kemudian yang sebelah sini itu menjadi pin. Menjadi pins. Kemudian di bawahnya itu menjadi RS underscore GPIO underscore port. Kemudian yang bagian sebelah sini itu kan kita ubah menjadi RS pin, karena dia itu RS underscore pin. Kemudian di bawahnya kita akan mengganti menjadi EN underscore GPIO underscore port. Tapi kita ubah menjadi EN underscore pin. Dan yang terakhir itu menjadi LCD underscore 4 underscore bit underscore mode. Di sini bisa kita langsung delete saja atau kita hapus agar dia menjadi satu baris, menghemat baris. Nah, setelah selesai seperti ini, maka selanjutnya itu kita akan melanjutkannya di bagian bawah. Sebelumnya itu kita akan merunning project-nya dengan build project. Seperti ini, di sini ada error, bisa dilihat. Errornya itu ada di bagian, bisa kita lihat di problem. Di sini. Di sini tampaknya ada error. Di sini, untuk yang di bagian ini itu kita akan menambahkan di sini kita akan menambahkan. Jadi untuk error barusan itu kami di sini itu kekurangan tanda titik koma di sesudah LCD 4 bit mode. Di sini kita tinggal tambahkan saja titik komanya. Setelah itu kita kembali ke project, kemudian kita ke build project. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia tidak ada error, tapi masih ada satu warning. Nah, setelah itu kita ke bagian project kembali. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah kita build project barusan, kita akan mengetik itu LCD underscore kursor buka kurung dan LCD koma spasi 0 koma spasi 0 tutup kurung titik koma. Maka selanjutnya itu kita akan mengetik juga sama seperti di tesnya. Kita bisa tinggal mengcopy saja sampai LCD-nya ini. Copy, kita tambahin ke bawahnya. Dan ini kita lakukan sebanyak 4 kali, maaf. Nah, untuk yang bagian keduanya itu kita akan menambahkan koma di sini, spasi itu dengan nama kelompok kami itu kelompok A. Kemudian kita tutup dengan kurung biasa tambah dengan titik koma. Di bawahnya untuk ini sendiri kita ganti menjadi string.
Kemudian di bawahnya itu kita tambahkan koma, dia spasi 1, spasi 0. Tambahkan titik koma. Di bawahnya kita akan menulis hi underscore delay. Di sini kita bebas untuk delay-nya berapa, tapi di praktikum kali ini kita akan memakai 500 milisecond. Kemudian ke terakhir itu ada LCD clear. Kita tambahkan dulu titik koma di sini agar tidak error. Di akhir kita tambahkan LCD clear. Dengan ini yaitu koma. Langsung saja tampaknya dan titik koma. Setelah itu, maaf sebelumnya di sini ada kesalahan. Sesudah LCD kursor ini kita tambahkan kembali LCD stringnya untuk menulis di bagian bawah karena kita akan memakai LCD yang 2 baris. String kasih petik dengan nama Naufal dan Raihan. Oke, kasih kurung kembali, kasih titik koma. Nah, setelah selesai kita akan build project kembali. Nah, setelah itu kita akan ke bagian properties, kita klik di C or C++ build, kita klik settings. Di sini kita ke post build output. Di sini kita akan convert to Intel hex file. Kita apply and close. Setelah itu kita akan build project kembali. Setelah itu tidak ada warning kembali dan kita akan mulai merangkai di Proteus. Kita buka Proteusnya. Kita new project. Kita tulis di sini nama project itu praktikum 5. Oke, default, next. Setelah itu di sini kita klik P. Kita cari STM tadi, STM 32 F103C6. Nah, di sini ada itu perangkatnya, kita klik 2 kali, kemudian kita klik OK. Kemudian kita cari kembali perangkat satu lagi itu LCD-nya. Di sini kita memakai LCD display itu LM 016L. 016L. Kita klik 2 kali, telah muncul dia. Kemudian kita klik OK. Langsung saja kita rangkai di sini untuk papan Arduino-nya. Di sini untuk LCD-nya. Langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan masing-masing pin di bagian terminal. Kita pilih default di sini. Kita akan menambahkannya di pin RS dan juga di pin E. Kemudian kita akan menambahkan di pin D4. Kemudian kita tambahkan pin di D5, D6, kemudian D7. Kemudian ini akan kita rotate anti-clockwise seperti ini. Akan kita rangkai satu-satu sesuai dengan itunya. Ini di ini. Ini di D3. D4 maaf. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan ground di bagian RW-nya. Seperti ini. Untuk di papan Arduino sendiri, karena tadi kita memakai PA8 dan PA9, di situ saja kita akan menambahkan default. Sini, serta di sini. Kemudian kita akan menambahkan power di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah rangkaiannya. Sebelumnya, itu kurang pin untuk di papan Arduino-nya. Kita akan menambahkan di papan P3, P4, P5, P6. Sebanyak 4 buah, karena di sini juga ada 4 buah. Setelah itu, kita akan
klik 2 kali di bagian ininya. Kemudian kita akan pilih di disk PC, di mana kita menyimpan file yang telah kita buat tadi. Di sini saya simpannya di administrator stm2 cube, maaf, di stm2 cube, stm2 cube IDE ke workspace 2, ke praktikum 5. Di sini kita ke setting. Wah, maaf, ke debug, maaf maksud saya. Ke praktikum 5 tadi, kemudian kita ke debug. Di sini kita pilih praktikum 5 hex. Kemudian kita klik OK. Oke, coba kita run setelah kita mengatur tadi. Dan dia akan muncul error seperti ini. Karena kita belum mengatur dari sisi powernya. Power itu bisa kita atur di desain, kemudian kita ke configure power rails. Di sini kita pilih PCC atau PDD, kita klik dua ini, kemudian kita add, kemudian kita klik OK. Oke, baik. Setelah itu kita akan merunning rangkaiannya. Setelah kita mengganti di desain tadi, di configure power rails menjadi PCC ini, lalu kita klik OK, kemudian kita klik tombol running. Di sini dia akan running. Nah, jika muncul, dia akan muncul seperti ini. Kelompok A, Naufal, dan Raihan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.